Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam ya, varian bea cukai warna hitam dengan harga Rp5.990.000. Terima kasih sekali lagi atas orderannya ya di Shopee kami atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera seperti ini. Sebelum kita packing, kita akan melakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ya. Pengirimannya lumayan jauh, lokasinya lumayan jauh. Kita harap paket aman ya dalam pengiriman sehingga diterima oleh pembeli dengan aman. Oke. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi. Untuk kelengkapannya adalah full set OEM. Untuk full set OEM-nya itu sekarang kardusnya kecil seperti ini ya. Jadi dulu besar tapi sekarang full set OEM-nya tipis seperti ini. OEM ya, atau biasa disebut dengan KW. Jadi bukan original ya. Ini hanya pemanis saja. Kemudian isinya juga pasti OEM ya atau KW. Isinya hanya ada ini dan ini ya, isinya charger OEM ya, meskipun ada tulisan Sony, ini OEM. Kemudian kabelnya juga OEM seperti itu saja. Ini jangan dipakai ya kalau sudah sering lihat review kami di YouTube ya. Untuk kelengkapan seperti ini berkali-kali saya bilang jangan dipakai karena memang unitnya KW atau OEM. Jika dipakai nanti ditakutkan daya yang masuk pada baterai tidak stabil dan malah menimbulkan masalah pada baterai seperti itu ya. Oke. Kemudian selain full set OEM juga ada, kita kasih bonus charger yang bagus juga ya, merek Fleco. Ini 33 watt, ini tipe C ya. Jadi kalau di rumah tidak ada charger original dari pabrikan lain ya, bisa dari Xiaomi, Samsung, bisa pakai ini bagus. Kemudian kita kasih juga headset ya. Ini headsetnya pakai jack audio 3,5 dari Vigen ya. Jadi untuk Xperia 1 Mark III ini sudah ada atau dikasih jack audio 3,5. Nah seperti ini ya, jack audio bagus dari Vigen, suaranya bagus, mantap, bassnya kerasa, treble-nya juga kerasa, seimbang. Kemudian kita juga kasih softcase ya, softcase daripada Xperia 1 Mark III. Ini warna bening atau putih seperti ini. Itu ya untuk kelengkapannya. Untuk tempered glassnya mohon maaf tidak punya ya kami. Kalau punya ya kami sertakan. Sayang sekali kami tidak beli tempered glass sehingga tidak bisa kita sertakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, setelah kita tunjukkan kelengkapannya apa saja, kemudian kita lanjut ke review fisik daripada HP yang akan kita kirim ya. Sebelum kita review fisiknya, kita akan tunjukkan nomor IMEI, tapi nomor IMEI-nya kita sensor ya. Ketik bintang pagar 06 pagar, kita tutupi. Nah ini ya, nomor IMEI terakhir adalah 00024. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Dan ketika barang tiba tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan mudah untuk ditangani seperti itu ya. Nah ini nanti IMEI-nya juga saya tadi sudah mengirimkan ya untuk IMEI fullnya, karena ini sudah terdaftar di bea cukai. Jadi ini saya sensor, untuk IMEI fullnya sudah saya screenshot dan saya kirim ke pembeli di Shopee. Bisa cek atau bisa cek DM kami di Shopee ya. Oke, seperti itu. Dan IMEI yang sudah kami kirimkan via DM tadi bisa langsung Anda cek di situs resminya bea cukai.
ketik aja di Google, cek IMEI bea cukai ya, nanti muncul di atas sendiri baris 1 atau 2, nanti klik, kemudian masukkan nomor IMEI yang saya kirim, kemudian klik submit. Nah kemudian nanti kalau ada keterangan IMEI sudah berhasil masuk database CER ya, masuk database CER artinya sudah masuk database Kominfo atau Kementerian Industri ya, jadi tidak akan diblokir oleh pemerintah seperti itu, dan itu menjadi jaminan bahwa HP ini IMEI-nya aman dari blokir, dan IMEI-nya tentu saja permanen sampai kapanpun ya, sampai kapanpun dan dimanapun seperti itu. Oke, untuk IMEI sudah kita jelaskan ya, sesuai dengan deskripsi. IMEI-nya bea cukai, jadi kami di varian ada dua, ada varian WiFi only, ada varian bea cukai. Kalau yang varian WiFi only itu 4 juta, kalau yang varian bea cukai seperti ini 6 juta ya, jadi selisihnya lumayan, selisihnya sekitar 2 juta. Nah itu bedanya di IMEI yang sudah terdaftar dan IMEI yang belum terdaftar atau yang WiFi only seperti itu. Kebetulan yang di order ini adalah yang sudah bea cukai ya. Oke. Kemudian setelah kita jelaskan IMEI, sinyal dan lain-lain, kita cek secara fisik ya, kita lihat secara fisik seperti ini. Untuk kaca LCD depan tidak ada retak, tidak ada pecah ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam. Cuman belum ada pelindungnya ya, tempered glassnya belum ada, jadi kalau lebih aman ya belikan tempered glass. Jadi ada dua macam tipe pelindung ya, ada tempered glass, ada hidrogel. Kalau kami boleh menyarankan, lebih pilihlah tempered glass ya daripada hidrogel, karena simple aja ya, tempered glass lebih tebal ya, sehingga lebih melindungi terhadap benturan-benturan seperti yang jatuh misalnya ya, seperti itu lebih melindungi. Kalau hidrogel itu memang lebih nyaman dari scratch ya, kalau hidrogel itu memang lebih nyaman ketika main game, tetapi itu kurang melindungi seperti itu. Di jari memang lebih nyaman seperti itu. Kalau hidrogel itu mungkin lebih melindungi ke goresan seperti itu, goresan jari tangan. Oke, kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus seperti ini ya. Tidak ada backdoor, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam. Untuk kamera juga aman ya, untuk kamera juga tidak ada retak, pecah, jamur, noda, tidak ada. Kemudian untuk fisik bagian samping juga mulus seperti ini. Ini ada tombol shutter kamera, tombol Google Assistant, kemudian sidik jari dan tombol power on off, kemudian ini tombol volume. Kemudian fisik bagian atas juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon, kemudian lubang besar headset ya, jack audio 3,5. kemudian fisik bagian sini juga mulus, ini tempat micro SD dan SIM card ya, jadi satu SIM card dan satu micro SD ya. Ini versi Jepang atau versi AU, jadi hanya satu SIM card dan satu micro SD. Untuk RAM-nya itu 12 GB ya, untuk RAM 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang nanti bisa ditambah micro SD hingga 1 TB. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus seperti ini, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk colokan charger tipe C seperti itu. Itu untuk fisiknya. Jajan jadi mau jajan mau gak tawanan. Oke, itu ya untuk fisiknya. Kemudian kita lanjut ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek dulu untuk warna monitor atau LCD. Untuk LCD dijamin aman ya, tidak ada kendala, tidak ada minus, tidak ada white spot, shadow ataupun green screen, green line, garis, flicker dan sebagainya. Warna merah, hijau, biru,
hitam agak gelap, kemudian ini agak terang ya, putih. Nah, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada noda, tidak ada tompel, tidak ada garis, green screen dan flicker, kita jamin aman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke layar sentuh. Kita pastikan semua bagian dapat disentuh dengan lancar ya. Hindari penekanan-penekanan pada LCD ya ketika kita bepergian, misalnya jangan ditaruh di saku yang ketat, di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang ketat ya, karena ditakutkan jika tertekan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur, karena ditakutkan jika kita sanding ketika tidur, handphone tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan menimbulkan masalah pada LCD. Bisa terjadi shadow, bisa terjadi garis, bisa terjadi flicker dan sebagainya ya. Mengingat harga LCD-nya juga sangat mahal, kisaran 3 juta ya. Jadi hati-hati dalam pemakaian. Hati-hati ketika pemakaian, bepergian, peletakan dan sebagainya. Hindari penekanan-penekanan apalagi jatuh yang bisa berakibat fatal pada LCD seperti itu. Kemudian ketika suhunya tinggi ya, kami sarankan untuk hentikan pemakaian dulu, biarkan suhunya turun, biarkan suhunya normal, jangan dipaksa untuk dipakai ya, karena jika HP ini panas, performanya juga akan menurun, kemudian juga mengurangi risiko terbakar pada isi CPU ya. Jadi ketika ada indikator atau ada notifikasi HP terlalu panas, lebih baik hentikan dulu pemakaian ya, seperti itu sangat-sangat bijak. Atau bisa beli cooler atau beli pendingin, banyak dijual di Shopee ya. Nah, itu untuk pemakaian yang memang butuh pemakaian yang panjang, yang lama, misalkan untuk merekam video live streaming dalam waktu 1 jam ya, itu wajib beli cooler ya, seperti itu. Kemudian untuk touchscreen aman ya, semua bagian dapat disentuh dengan aman, saya kira sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh. Kita pastikan dapat disentuh dengan 10 jari ya, 10 jari ya ini. Oke, multi touch 10 jari. Kemudian kita cek pengeras suara. Oke ya, suara jernih. Kita cek mikrofon bawah dulu ya. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3. Oke ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas. Ya, mikrofon atas juga kedengaran. Kemudian beberapa sensor 3D, sensor giroskop ya, aman.
kemudian pedometer ini enggak usah ya, berjalan. Sensor suhu tidak ada, sensor kompas. Nah, ini ya, membacanya. Ya, ini ya, membaca. Kompasnya bekerja, kemudian sensor cahaya bisa membaca, kemudian pengukur kecepatan ini akselerometer ya, XYZ juga membaca, kemudian ini proximity 0,5 cm 0 cm ya, proximity juga bekerja, kemudian sensor pressure 973 sampai 7G membaca ya presurnya, kemudian sensor gravitasi oke, XYZ juga membaca, kemudian sensor kelembapan tidak ada, suhu juga tidak ada ya, kelembapan dan suhu udara ya tidak ada. Oke, kemudian sensor-sensor sudah, kemudian kita coba sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita cek langsung di keamanan sidik jari. Di sini ya sensornya. Oke, coba kita matikan, kita sentuh. Oke, langsung kebuka ya. Ini lagi kita sentuh aja ya, nggak perlu ditekan, langsung kebuka. Sidik jari berfungsi. Kita hapus lagi sidik jari dan polanya ya. Untuk jaga-jaga kita kunci layar dengan pin ya. Untuk jaga-jaga kita kunci layar dengan pin 8371 itu ya, 8371. Oke, kemudian untuk keamanan sudah kita setting pin, sidik jari sudah, kemudian kita cek sensor NFC ya. Kita sudah install aplikasi eSaldo. Oke, coba kita scan. Rp19.100. Oke ya, bisa membaca saldo e-money atau e-tol ya, e-tol dari Bank Mandiri ya, ini dari Mandiri, dari Bank Mandiri. Artinya NFC bekerja dengan baik ya, bisa membaca e-tol dari Bank Mandiri. Oke, sensor sidik jari sudah, sensor NFC sudah. Sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah hampir 20 menit. Oh ya, untuk kamera ini ada beberapa mode ya, jadi perlu dipelajari. Ini mode basic, kemudian ini mode auto. Nah, ini mode auto ini ya
serba otomatis ya. Kemudian program semi auto ya, P ini semi auto. Jadi untuk shutter speednya ini otomatis, yang lain bisa diatur. Kemudian kalau S ini khusus shutter speed ya. Nah ini prioritas kecepatan rana atau shutter speed. Jadi untuk biasanya untuk setting kamera memfoto objek yang bergerak atau terbang seperti itu, ini pakai S. Kemudian kalau yang M ini pencahayaan manual atau ISO nya ya, ISO nya di setting manual, semuanya di setting manual. Kemudian yang MR ini adalah settingan favorit kita, bisa disimpan di MR sini ya. Jadi ada banyak mode, ada banyak gaya dalam pengambilan foto, cuman kita ke basic aja ya, hanya untuk mengetes lensanya. Ini ada 1 kali, ini lensa utama, kemudian 2,9 ini lensa optical zoom 2,9, 4,4 ini optical zoom 4,4 kali. Kalau 0,7 ini lensa ultrawide itu ya. Kebetulan kita sedang ada di taman ya, jadi coba jadi kalau dengar suara odong-odong mohon maaf ya, kita sedang ada di taman. Oke, seperti ini. Kita sedang ada di gazebo taman seperti itu. Ini tadi hasil daripada lensa ultrawide. Kemudian ini optical zoom 4,4 kali, ini optical zoom 2,9 kali, ini lensa utama seperti itu. Ini tadi saya foto-foto. Oke, itu ya untuk kameranya. Kemudian kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk packing nggak usah khawatir ya, kita menggunakan double packing seperti yang sudah. Jadi ini kita pakai kardus. Di luar kita pakai kardus ya. Kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya. Jadi di sekelilingnya, bawah, samping, atas nanti juga kita tutup pakai styrofoam tebal. Itu setebal 2 cm. Jadi ketika kalau kardus saja itu ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain itu rawan penyok ya, dan akan menekan HP lah, itu berbahaya. Jadi kita kasih penahan semacam styrofoam. Jadi ketika di dalam pengiriman, di dalam kargo itu ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain itu di dalamnya itu tidak tertekan dan lebih aman seperti itu ya. Oke. Untuk ini kita keluarkan ya, yang ini nggak usah dipakai ya, 2 ini nggak usah dipakai, ini OEM. Jadi kita keluarkan dulu, tetapi tetap kita sertakan ya. Ini untuk HP saja. Derek packing toh. Ada apa? Mbak apa ada? Jajan. Jajan apa? Jajan kentang goreng. French fries itu. Suwi gak? Suwi gak mak kentang goreng. Yang french fries tadi, bukan yang kentang goreng asli, bukan. Walah. Terus entek ya usah. Apa nih? French fries sih.
Belum lagi, ini dan dipindah. Ini. Bareng-bareng. Ayo bareng selesai. Iya ya. Masuk sini ya, nggak bisa sama dia. Hmm? Masuk. Oh iya. Ini kita keluarkan aja ya, karena nggak muat. Hmm? Muat. Ini charger OEM. Mundur. Apa? Mundur ya. Sekarang ya.
Kamera ya. Nung jatuh. Nggak ada isinya. Awas lo. Boleh nak. Tengah, tengah. Enggak. Kenyang. Oke, ini kita potong ya, nama produk ini kita potong biar kurir tidak tahu isinya apa. Dan biar lebih aman ketika dalam pengiriman.
dua ya. Hmm. Dua. Kenapa? Dok. Dok, dok. Dok, dok. Dok, dok. Dok, dok. Dok, dok. Oke, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini tanpa atas seperti ini paketnya. Nah, samping, bawah, sebelah sini, sebelah sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman di pengiriman dan diterima dengan baik, HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.